Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Kita teruskan kelas sorofnya. Kelas nahwu ya. Kelas nahwu lanjutan. Kemarin kita sampai ini. Baik. Ini kemarin sampai sini ya. Ini at-tabi' lil marfu. Ini pembahasan terakhir di isim-isim yang rafa. Pembahasan terakhir di isim marfu'at atau isim-isim yang rafa. Baik. Ini kemarin kita sudah bahas yang pertama, isim yang rafa, isim yang mengikuti keadaan rafa. Artinya isim yang ikut ke isim rafa itu ada 4. Ada badal, ada al-'athaf ya atau atfu, ada at-taukid, ada an-na'at atau sifat. Ini ikut dengan isim yang rafa. Kalau isimnya rafa gitu ya. Jadi 4 ini badal, 'athaf, taukid dengan na'at ini ikut ke isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya kedudukannya rafa, maka ini juga ikut rafa. Kalau isim sebelumnya mansub, ini juga ikut mansub. Kalau isim sebelumnya majrur, ini juga ikut majrur, gitu ya. Jadi ini 4 ini dia bisa rafa, bisa mansub, bisa majrur. Tergantung isim sebelumnya. Jadi makanya disebutnya dengan at-tabi'. Ini disebut dengan at-tabi' atau at-tawabi jamaknya ya. At-tawabi itu isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya marfu, ini marfu. Isim sebelumnya mansub, mansub. Isim sebelumnya majrur, ini juga majrur. Gitu. Taib. Yang pertama di sini ada al-badal, gitu ya. Al-badal artinya kemarin itu pengganti, ya. Pengganti. Cuman al-badal ingat ya di sini kita belum bahas secara detail, secara terperinci tidak. Kita nanti insya Allah bahasnya ada waktunya insya Allah ya. Ini secara gambaran umum saja. Badal di sini atau al-badal artinya pengganti. Contohnya kemarin misalkan qalal imamu malikun gitu ya. Qalal imamu malikun. Al-imam itu sama dengan Malik. Jadi Malik itu sama dengan al-imam ya. Jadi qalal imam artinya imam berkata. Siapa imam itu? Malik. Jadi sama dengan qala Malik gitu, sama dengan itu. Qala imam sama dengan qala Malik. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian di sini al-ustadu Muhammadun yudarrisul lughatal arabiyyah. Al-ustad itu sendiri namanya Muhammad. Gitu ya. Al-ustad itu sendiri namanya Muhammad. Kemudian yang kemarin kita bahas juga qara'al qari'u Abu Muhammad al-Qur'an. Qara'al qari'u, seorang qari membaca ya, seorang qari membaca. Qari itu Abu Muhammad. Gitu ya. Qari itu namanya Abu Muhammad. Gitu. Kemudian Abu Muhammad adalah qari. Jadi qari dengan Abu Muhammad ini adalah sama maksudnya. Itu masih satu gitu ya. Pengganti disebut dengan badal. Jadi Abu Muhammad disebut dengan badal untuk qari. Gitu. Pengganti qari. Paham ini badal yang kemarin? Ada yang tanyakan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru al-'athaf. Afwan, Iya. mau tanya, jadi yang badal itu yang namanya ya misalnya al-imamu Malik. Iya, berarti Malik ini jadi badal. itu yang jadi badalnya. Betul, Malik yang jadi badalnya. Isim keduanya ya. Iya. Salah soalnya jawabannya. Iya. Jadi Malik ini yang tandain merah ya, itu badalnya.
Kemudian al-ustadu Muhammad, Muhammad ini badalnya. Qara al-qari'u Abu Muhammad, Abu Muhammad ini badalnya. Badal membadalkan qari gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ya, kalau tidak ada ke al-atfu. Al-atfu artinya kata sambung ya. Al-atfu artinya kata sambung. Cuma nanti kalau urutannya kita nanti bahas insyaallah secara terperinci. Salah satunya di sini yang kita tulis itu wa dengan summa gitu ya. Wa dengan summa. Kalau wa itu kata sambung menunjukkan sama. Maksudnya gini. Maksudnya sama seperti ini. Jadi ja'at thalibu wa zaidun ini enggak menunjukkan urutan. Itu maksudnya ya. Sama itu maksudnya gini. Jadi ja'at thalibu wa zaidun artinya datang thalib siswa wa zaid dan zaid. Nah, datangnya ini bisa bertepatan ya. Artinya bareng-bareng thalib dengan zaid datangnya bareng atau mungkin zaid duluan, thalib kemudian belakangan atau thalib belakangan, thalib duluan, zaid belakangan. Mungkin seperti itu. Jadi intinya wa ini tidak menunjukkan urutan gitu ya. Jadi wa itu sama-sama. Jadi enggak ada lebih gitu ya. Beda dengan summa. Kalau summa artinya misalkan ja'at thalibu summa zaid. Artinya thalib datang duluan. Kalau zaid berarti belakangan gitu. Kalau summa artinya kemudian summa ya. Kalau wa dan itu menunjukkan sama tingkatannya. Apa ya? Tidak menunjukkan urutan gitu. Paham nggak maksudnya? Bersamaan gitu, Ustaz. Bersamaan gitu, Ustaz. Bersamaan, bisa bersamaan gitu ya. Intinya tidak menunjukkan urutan. Jadi enggak misalkan ja'at thalibu wa zaidun, datang thalib kemudian zaid, bukan, tapi dan zaid. Nah, walaupun zaid disebutkan di belakang karena kata sambungnya adalah dan, bisa jadi zaid yang di depan, kemudian thalib yang di belakang. Bisa jadi seperti itu. Itu ya. Itu maksudnya wa. Jadi wa intinya tidak menunjukkan urutan. Gitu. Wa tidak menunjukkan urutan, tapi sama-sama, barengan. Baik, kita lihat di sini. Ini al-'athaf salah satunya wa ya, salah satunya wa. Jadi ja'at thalibu wa zaidun, datang seorang siswa dan zaid. Nah, ini ya. Bisa nih datangnya bareng-bareng, berendengan misalkan, atau mungkin zaid di depan, thalib di belakang. Atau mungkin kebalikannya, thalib di depan, kemudian zaidnya di belakang. Bisa jadi seperti itu untuk wa, gitu ya. Untuk wa. Berarti ja'at thalibu wa zaidun, perhatikan kalimat at-thalib. At-thalib di sini kedudukannya sebagai apa? Artinya datang siswa. Berarti siswa ini siapa yang datang? Siapa yang datang? Siswa dan zaid. Iya, maksudnya ini dulu. Coba ja'at thalibu. Datang seorang siswa. Kalau kita tanya siapa yang datang? Objek ya. Hah? Apa subjek? Ini dulu tanya ketika ada perkataan seperti ini, pernyataan seperti ini. Datang seorang siswa. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang datang? Berarti jawabannya apa? Seorang siswa. Berarti seorang siswa pelaku gitu kan? Ya. Iya, pelaku bahasa Arabnya apa? Mubtada. Hah? Pelaku. Bahasa Indonesianya saja. Bahasa Indonesianya pelaku disebut dengan apa? Subjek. Iya. Subjek gitu ya. Subjek, ingat subjek selalu apa kemarin kita? Marfu. Nah, gitu. Berarti at-thalib ini marfu gitu maksudnya ya. Paham? Ya. Iya, thalib marfu. Paham tidak? Ya, insyaallah Ustaz. Paham ya? Karena dia subjek, jadi at-thalib marfu, tanda rafa'nya apa? Dhamma. Nah, gitu ya. Jadi ja'at thalibu, thalib dia subjek atau fa'il. Fa'il dan fa'il selalu marfu. Tanda rafa'nya dhammah karena dia mufrad. Nah, berarti setelah wawu harus rafa' lagi isimnya, gitu maksudnya ya, ataf ini. Jadi zaidun ini ataf dia.
Jadi disebutnya dengan Zaidun ma'tuf. Ya, ma'tuf kalau disebutkan ma'tuf kedudukannya sama dengan al-ataf. Ini ataf namanya. At-talib ini ataf, wa Zaid ini ma'tuf. Afwan, kebalik. Zaid ini ataf, at-talib dia ma'tuf. Gitu ya. Jadi Zaid ini kedudukannya sama dengan at-talib. Kalau at-talib marfu, Zaid juga harus marfu. Kalau disambung atau kata sambungnya adalah waw gitu. Wa ya. Wa di sini artinya huruf ataf ya, huruf ataf. Karena nanti wa banyak macamnya. Jadi ja'at talibu wa zaidun gitu. Tidak boleh ja'at talibu wa zaidan atau wa zaidin. Tidak boleh. Karena wawunya di sini waw ataf. Jadi harus kalau at-talib marfu, Zaid juga marfu. Paham nggak ini? Paham nggak? Ada yang tanyakan dulu? Ustaz, secara harfiah atau artinya apa? Atau Kata sambung, atau itu kata sambung. Kata sambung dan kemudian apa lagi? Tak tahu kata sambung? Atau itu? ila juga termasuk, ila. Ila itu huruf cer. Cer, nggak bisa. Iya. Ini yang dan misalkan ya data dan kemudian gitu. Kayak gitu itu kata sambung, paham? Ataf itu? Iya, Ustaz. Iya. Iya, itu kata ataf itu namanya kata sambung. Kalau bahasa kitanya kata sambung. Jadi ja'at talibu wa zaidun. Nah, gini. Kalau at-talib di sini dia marfu, maka Zaid juga atofnya harus marfu juga sama. Gitu ya. Nanti i'rabnya ma'tuf, Zaid ma'tuf gitu ya. Disebutnya ma'tuf, maka kalau ma'tuf kedudukannya harus sama, gitu. Harus sama dengan kebalik. Zaid itu atof, maka kalau atof harus sama kedudukannya dengan ma'tuf. Ini kebalik ya. Ini ingat, at-talib di sini namanya ma'tuf, Zaid di sini atof, gitu ya. Nih. Kalau at-talib marfu, maka Zaid juga harus marfu. Dan seterusnya, kalau at-talib nanti misalkan mansub, maka Zaid juga harus mansub. At-talib misalkan nanti majrur, maka Zaid juga harus majrur, gitu. Paham? Ya. Harus sama Ustaz ya? Hah? Harus sama ya? Iya, harus sama. Atof sama dengan ma'tuf gitu kedudukannya. Itu ya. Itu intinya seperti itu. Jadi atof itu i'rabnya harus sama dengan ma'tuf gitu ya. Atof itu i'rabnya harus sama dengan ma'tuf. Itu intinya. Jadi maka disebut dengan atof itu pengikut. Ya, pengikut isim marfu, pengikut isim mansub, pengikut isim majrur. Kalau isim sebelumnya yang ini ma'tuf disebutnya ya. Ini isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya ini kedudukannya rafa, maka setelah kata atof ya, setelah kata atof di sini juga harus rafa. Kalau mansub harus mansub. Kalau majrur harus majrur. Gitu. Gampangnya seperti itu. Paham? Afwan, kalau ma'tuf itu tadi apa ya? Ma'tuf itu artinya yang bahasa Indonesia apa ya? Bingung kan kalau terjemahan bahasa Indonesia. Ma'tuf ini gini. Anda jelaskan aja secara makna ya. Kalau diterjemahkan Anda bingung ma'tuf. Ma'tuf apa ma'tuf? Ma'tuf. Taib, Anda tulis. Gini loh. Sama dengan na'at man'ut, itu sama dengan na'at man'ut. Perhatikan sini, ini Zaid disebutnya dengan atfun. Atfun ya. Atfun. Artinya apa? Atof ini berarti sebelumnya ada huruf sambung, ada huruf atof gitu ya, huruf atof atau huruf sambung. Dan yang diikutinya, yang dima'tufkannya, ini bahasa Indonesianya apa terjemahannya? Ininya isim sebelumnya, ini berarti ini disebutnya ma'tuf. Ma'tuf, kalau diterjemahkan yang disambungkan. Gimana yang disambungkan? Ini kan bingung ya kalau yang disambungkan. Gimana? Bahasa Indonesianya apa terjemahannya? Bingung ya terjemahannya.
Jadi gini aja, secara makna aja gini ya. Jadi kalau ada huruf atof, ini disebutnya atof ya. Setelah huruf atof disebutnya atof. Sebelumnya, isim sebelumnya disebut dengan ma'tuf. Assalamualaikum Ustaz, afwan telat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ini? Jadi isim setelahnya atof, isim sebelumnya ini disebut dengan ma'tuf. Iya. Paham? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Anda bingung apa terjemahan kira-kira apa? Jadi Ustaz kalau atuf itu selalu dengan ma'tuf gitu ya, selalu bersamaan. Tidak mesti ada atof, tidak mesti. Ya. Misalkan nih, ja atau libu ini atofnya mau dibuang mau ada terserah silahkan. Tidak mesti misalkan kalau ada atolib di sini kalau ada maktub kalau ada atolib di sini harus ada atofnya, tidak mesti sesuai dengan kalimatnya. Sesuai dengan kalimatnya, gitu ya. Tapi kalau ada seperti ini, misalkan ja at-talibu wa Zaidun wa Ahmadu wa Muhammadun wa Ibrahimu misalkan. Itu semua yang setelah wa itu semuanya atof. Paham? Yang maktufnya mana? Maktufnya ini isim yang pertama. Paham tidak? Jadi yang mengikuti dan diikuti gitu kali ya, Pak? Bisa seperti itu, iya. Atau ibu berarti yang diikuti gitu ya. Cuman ya kalau yang diikuti mungkin ya. Sesuai itu mungkin agak mendekati gitu ya. Kalau sifat mausuf kan kita tahu ya. Ini namanya sifatnya, itu yang disifati. Coba kalau atop apa? Ini atofnya. Yang ini isim sebelumnya ma'tufnya. Terjemahkan ke bahasa Indonesia ini yang mengikuti, ini isim yang diikuti. Ini boleh, lebih tepat mungkin itu. Terjemahan seperti itu mungkin lebih tepat ya. Lebih mendekati gitu. Jadi isim yang diikuti ya, bisa gitu. Jadi isim yang mengikuti Zaid ini ya, Zaid yang mengikuti sama kedudukannya dengan isim yang diikutinya ini, at-talib. Bahasa Arabnya atofnya harus sama kedudukannya dengan ma'tuf, itu aja. Paham? Paham tidak? Insyaallah Kak. Iya, baik. Intinya perhatikan sini ya. Kalau ada huruf wa dan wa-nya dia wawu atof, nanti wa-nya banyak ya. Wa-nya banyak, ingat. Wa-nya banyak, tidak hanya satu. Ada wawu kosam yang kayak begitu. Dan ini wa-nya, ini wawu atof namanya. Jadi kata sambung dan artinya. Jadi ja'at thalibu wa Zaidun artinya datang seorang siswa dan Zaid. Dan Zaid. Nah, Zaid setelah wawu ini, setelah wawu atof harus sama kedudukannya dengan ma'tuf. Ma'tufnya at-talib. Gitu maksudnya. Intinya itu aja intinya. Itu intinya ya. Gak usah dibuat susah, itu aja. Ya. Jadi apa tadi yang diikuti? Atofnya yang diikuti gitu. Ma'tuf yang mengikuti. boleh perterjemahan seperti itu. Zaid ini yang mengikuti, at-talib yang diikuti. Boleh, nggak masalah. Terjemahkan seperti itu nggak masalah. Tapi yang lebih tepatnya Zaid ini atof, kemudian at-talib di sini ma'tuf. Itu ya. Ingat ini. Iya, ingat ini. Kalau ada ja'at talibu, talib di sini kalau dia marfu, maka setelah wa atof harus marfu juga. Itu intinya. Intinya seperti itu. Paham? Berarti Ustaz ma'tuf dulu baru atof gitu. Ma'tuf. Iya, ma'tuf artinya sebelumnya diikuti, yang diikuti bisa seperti itu. Jadi ma'tuf dulu baru atofnya. Seperti yang na'at dulu harus man'ut dulu harus na'atnya, gitu. Paham gak maksudnya? Jadi ma'tuf ini maf'ul artinya bisa yang diikuti, man'ut yang disifati. Kalau yang disifati bisa kan gampang ya. Paham? Paham tidak? Kalau nggak paham ya. Baik. Intinya ingetin ini. Kalau ada huruf atof, ingat ini kaidahnya. Kalau ada huruf atof,
Isim setelah huruf atop sama kedudukannya dengan isim sebelum huruf atop. Itu aja intinya. Itu paling pentingnya itu. Ingat ya, isimnya dilihat berapa jumlahnya. Kebetulan di sini cuma mufrad. Jadi at-talib mufrad, Zaid mufrad. Nanti kalau misalkan musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, berarti disesuaikan. Misalkan ja'at talibatu, ya, ja'at talibatu. Nah, talibatu berarti di sini jama muannas salim. Kemudian kita ngambil lagi wal dan orang-orang muslim misalkan ya. Ja'at siswi-siswi dan orang-orang muslim. Orang-orang muslim misalkan laki-laki. Berarti ja'at talibatu wal muslimuna. Gitu. Paham? Tulis. Kita tulis. Misalkan ya. Ja'at talibatu berarti wal muslimuna. Perhatikan sini. At-talibatu di sini kan dia fa'il ya. Iya. Ya. Iya, berarti marfu ya, rofa. Nah, ini huruf atof, wa-nya huruf atof. Maka al-muslimun juga harus rofa. Nah, ini udah benar, rofa. Tanda rofanya adalah apa? Waw ya. Paham? Tanda rofanya waw? Paham tidak? Tanda rofanya waw itu muslimuna ya. Iya, tanda rofanya waw. Paham tidak? Tanda rofanya waw. Yang muslimuna tanda rofanya jama muannas doma. Waw, bukan doma. Oh, waw iya Ustaz. Muslimuna setelah itu ya. Apa? Mim ada waw itu ya muslim. Iya, ini waw, tanda rofanya adalah waw karena dia jama mudzakkar salim gitu kan? Iya. Paham? Ya. Iya. Jadi ja'at talibatu wal muslimuna. Isimnya harus rofa gitu. Ingat ya, isimnya bukan harus doma, bukan. Ingat. Isimnya harus rofa. Hati-hati salah ini. Ketika kita mengatakan isimnya harus doma, itu nanti kita bingung ketika dipraktekkan ke jama mudzakkar salim seperti ini, ya. Atau misalkan nanti yang lainnya, tapi isimnya harus marfu. Nah, kalau isimnya harus marfu, kita lihat isimnya isim apa. Kalau at-talibatu ini isimnya jama muannas salim. Oh, tanda rofanya adalah doma gitu. Nah, kemudian wal muslimuna ini ada wa, huruf atop, kemudian al muslimuna harus rofa juga. Nah, kebetulan di sini al muslimuna jama mudzakkar salim, tanda rofanya apa? Waw. Maka tidak boleh ja'at talibatu wal muslimina. Tidak boleh. Tapi harus marfu wal muslimuna gitu. Karena tanda rofanya waw. Paham? Insyaallah paham ya? Waw harus mengikuti dengan rofa. Iya, baik. Intinya apa? Intinya kalau ada huruf atof, ini waw atof ya. Kalau isim sebelumnya rofa, maka setelah atof harus rofa. Gitu intinya. Kalau isim sebelumnya nasob, setelahnya nasob. Sebelumnya majrur, setelahnya majrur. Itu. Gitu doang. Itu intinya. Paling inti itu udah cukup. Selesai itu. Paham? Ya. Iya. Kan jadi jadi kalau misalnya mufrad kalau katanya enggak mesti. Enggak mesti. Ingat ya, isim yang pertama bisa mufrad, isim yang kedua bisa musanna. Isim yang pertama bisa musanna, isim yang kedua bisa mufrad. Tergantung, silakan. Itunya bebas asal rofa. Asal kedudukannya harus rofa. Gitu, paham? Paham ya? Ingat, isimnya apa saja silakan. Mau mamum minus sorob, jama mudzakkar salim, jama taksir misalkan, jama muannas salim, atau musanna, atau mufrad, atau misalnya isim maksur. Tidak masalah. Yang penting kedudukannya semua itu ketika sebelumnya rofa, maka setelah huruf wa atof harus rofa juga. Itu intinya. Paham? Insyaallah. Iya, paham ya? Paham Ustaz?
Ya, paham Ustaz, yang dilihat Iya. kedudukannya. Iya. Perhatikan kaidahnya ini isimnya ya. Ini kalau ada atof itu harus seperti ini. Jadi kalau sebelumnya rofa, setelah waw atof harus rofa juga. Dan kita ganti. Ketika rofanya diganti misalkan dengan nasob, maka setelah waw atof juga harus nasob. Kalau sebelumnya majrur, maka setelah waw atof juga harus majrur. Gitu, gampang. Kita udah bahas semuanya itu. Sudah? Baik, kalau udah kita teruskan ke contoh yang kedua bawahnya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Perhatikan sini. Ismail ini kira-kira ma'tuf ke mana? Ma'tufnya apa gitu? Ibrahim. Ibrahim, itu ya. Ibrahim, ma'tufnya ke Ibrahim sini. Perhatikan sini. Wa id yarfa'u. Wa id yarfa'u. Apa artinya? Dan Iya. Dan nikah yang mengangkat. Iya. Al-Quran. Wa id yarfa'u Ibrahimu. Dan ketika Ibrahim mengangkat, maksudnya mengangkat al-qawa'ida minal bait. Al-qawa'id apa al-qawa'id? Al-qawa'ida minal bait. Siapa yang tahu al-qawa'ida maksudnya apa itu? Kaidah. Kaidah itu. Iya, qawaid itu artinya kaidah kalau pelajaran ya. Maksudnya qawaid di sini kalau rumah qawaidnya apa? Perkakas mungkin ya. Pondasi ya. Berteduh. Pondasi. Oh ya, pondasi. Pondasinya, qawaidnya itu pondasinya, dasarnya itu ya. Qawaid kan dasarnya itu ya. Pondasinya. Jadi wa id yarfa'u Ibrahimu, dan apabila Ibrahim dan ketika ya Ibrahim mengangkat al-qawaid, pondasi minal bait. Minal bait itu rumah apa? Ka'bah. Gitu ya, pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebenarnya udah ada zaman dulu. Cuman apa tuh? Ana nggak tahu secara detailnya, yang diangkat dibangun lagi gitu ya, dibangun lagi qawaidnya itu oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, ketika Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah itu ya. Wa Ismail, dan Ismail. Ismail ini siapa? Anaknya, iya. Jadi Ibrahim asalnya begini. Wa id yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawa'ida minal bait. Perhatikan sini ya. Ini bukan merubah Al-Qur'an, tidak, hanya untuk memahamkan syarah saja, penjelasan. Jadi asalnya begini, wa id yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawa'ida minal bait. Gitu maksudnya. Jadi Ismail ini maktubnya ke Ibrahim. Paham? Insyaallah. Iya. Nah, sekarang lihat sini. Ibrahim berarti di sini kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Iya, fa'il ya. Fa'il, pengangkat itu, orang yang mengangkatnya. Berarti fa'il. Dan fa'il marfu. Maka Ismail juga harus marfu. Makanya domah juga sama. Ibrahimu domah dan Ismailu domah. Dan kenapa domahnya? Hah? Atofnya Ismail ya. Atofnya Ismail, betul. Ma'tufnya Ibrahim. Itu kayaknya iya, terjemahan yang lebih tepat mungkin atof itu pengikut, Ibrahim yang diikuti. Itu ya. Pengikut dan yang diikuti. Itu mungkin lebih tepatnya. Tapi ingat ya, wa artinya dan. Dan. Jadi Ismail dia atofnya, Ibrahim ma'tufnya. Nah, Ibrahim dia marfu karena fa'il. Maka Ismail juga dia marfu. Gitu, paham? Ini baru isim ya, Ustaz? Iya, baru isim. Iya, isim. Sekali lagi, Ustaz. Ma'tuf apa tadi? Yang diikuti ya? Atof berarti pengikutnya gitu ya. Ma'tuf yang diikuti gitu. Atof pengikut boleh seperti itu. Ya, yang gampang Ustaz, kadang-kadang suka belibet. Iya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai situ, silakan. Bismillah.
Kalau bilang dari kedudukannya maktuf mengikuti atof boleh juga nggak gitu Ustaz? Bukan, atof mengikuti ma'tuf. Oh, atof mengikuti maktuf. Iya. Jadi Padahal atof duluannya maktuf ya. iya Baru duluan ke ma'tuf. Ma'tuf yang diikuti. Yang diikuti berarti isim sebelumnya gitu kan. Kan nggak mungkin mengikuti isim setelahnya. Baik. Yang ketiga, dakhalal imamu ilal masjidi summal ma'mum. Nah, ini Ingat ya. masuk Dakhalal imamu ilal masjidi summal ma'mum. Apa artinya ini? Imam masuk masjid Iya. dan kemudian Kemudian makmum. Nah, gitu. Imam masuk masjid, kemudian makmum. Nah, taib. Mana atofnya? Tuma. atofnya Tuma. Al-ma'mum. makmum. Atofnya al-ma'mum ya. Summa itu huruf atof. Huruf atof. Ya, summa itu huruf Itu atof. kemudian ya, Ustaz. Hah? Kemudian artinya ya. Summa artinya kemudian. Jadi atofnya itu al-ma'mum gitu ya. Al-ma'tufnya mana? Ma'tufnya yang diikutinya. Imam. Al-imam. Iya. Imam. Iya. Maktuf ya, Ustaz. Perhatikan sini al-imam ini kedudukannya apa? Isim apa ini? Isim mar. Jamak muzakkar salim. Dari mana tahu jamaknya? Al-imam ini mufrad ya, imam mufrad. Fa'il itu Ustaz. Ya fa'il, betul. Ya, fa'il. Dakhalal imamu, imam dia fa'il, pelaku subjek ya. Fa'il dan fa'il kedudukannya apa? Ya, Arabnya marfu. Nah, maka makmum juga harus marfu. Dan kebetulan di sini mufrad ya, dua-duanya mufrad. Ini bukan jamak ya. Imam ini mufrad. Al-imam mufrad. Tanda rafa'nya berarti karena dia isim mufrad dhammah. Iya, al-ma'mum juga dia mufrad. Tanda rafa'nya dhammah. Berarti dakhalal imamu ilal masjid tsummal ma'mum. Baik, paham ini? Artinya apa, Ustaz? Imam masuk ke masjid kemudian makmum. Jadi imam dulu nih. Nah, kalau ini perhatikan ya. Summa ini menunjukkan urutan. Jadi tidak mungkin makmum dulu yang masuk duluan atau berbarengan, tidak. Tapi imam dulu masuk baru makmum. Itu maksudnya. Jadi summa ini menunjukkan urutan gitu ya. Beda dengan waw tadi. Kalau waw bisa berbarengan, bisa Zaid dulu masuk, kemudian Tolib di belakangnya, atau Tolib dulu di depannya, kemudian Zaid di belakangnya. Kalau waw itu tidak menunjukkan urutan. Tapi kalau summa ini menunjukkan urutan. Jadi imam dulu masuk, kemudian makmum. Tidak mungkin makmum dulu, kemudian imam enggak. Itu. Paham? Nah, kalau juga masuk kata penghubung. Bukan. Juga itu bukan. Iya. Juga itu aidon nanti gitu ya. Aidon itu masuk ke si mutlak bisa. Ada 10, ada 9. Maf'ul mutlak bukan isim mutlak. Maf'ul mutlak. Baik, paham ini? Dan Mutarot ada nggak di mutarot? Apa? Di mutarot ada kan ya? Ada di mukhtarat ada. Iya, mutarot ya. Iya. Ada di mukhtarat ada, cuman beda pembahasan aja. Ayah apa? Dazala apa, Ustaz? Hah? Dazala. Dakhala. Dakhala ya Allah, Iya. dakhala ya. Masuk artinya. Masuk. Iya. Masuk. Dakhala ya dakhulu masuk artinya. Baik, ada pertanyaan di situ atof. Berarti kesimpulannya atof itu atofnya isim atofnya ya, atofnya harus sama kedudukannya dengan ma'tuf. Kalau ma'tufnya rofa, maka atofnya juga rofa. Kalau atofnya mansub, kalau ma'tufnya mansub, maka atofnya juga harus mansub. Kalau ma'tufnya majrur, maka atofnya juga harus majrur gitu. Paham itu? Itu intinya. Karena sekarang kita pembelajarannya masih isim rofa, maka semuanya ini contohnya contoh rofa semua. Gitu ya. Tapi nanti ketika kita masuk ke pembahasan isim mansub, tinggal diganti ini. Mansub kan misalkan ra'aitu taliba wa zaidan. Jadi begitu kan? Ra'aitu taliba
Ketika kita misalkan masuk ke isim mansub ya. Ra'aitu, berarti ra'aitu saya melihat. At-tolib, tolib yang dilihat. Berarti dia menjadi objek gitu ya. Toliba, berarti gitu. Wa zaidan, gitu kan? Iya, wa zaidan. Kenapa nih at-toliba fathah? Karena Maf'ulun bi objek ya, gitu. Maka Zaid juga harus maf'ulun bi, harus objek kedudukannya, harus mansub. Maka wa Zaidan gitu. Paham? Iya. Kalau diganti misalkan nih, tadi ja'at talibatu wal muslimuna. Taib. Kita tambah ganti ja'anya dengan kata ra'aitu. Menjadi apa? Ra'aitu at-taliba. Taliba apa? Tolibat apa? Tolibat apa? Tu ta'ti. Tolibati. Kenapa tolibati? Itu sana ya, Ustaz. Tolibati apa ini? Isim apa? Jama muannas salim. Jama muannas salim. Iya. Kalau jama muannas salim tanda nasabnya apa? kasroh. Kasroh. Berarti ra'aitu tolibati wal Wazaidan. bukan wal muslim. Wazaidin. Wal muslim ini. Bukan Wazaidan lagi. Wal muslim. Apa wal muslim apa nih? Wal muslimun wal muslimin gitu maksudnya. Muslimin. Wal muslimin gitu ya. Jadi ra'aitu talibati wal muslimina. At-talibati mansub tanda nasabnya kasrah karena jamak muannats salim. Wal muslimina juga mansub ma'tuf ya. Tanda nasabnya adalah ya karena jamak mudzakkar salim. Gitu. Paham? Paham? Baik, rangkumannya untuk atof ini. Nah, kalau isim ma'tufnya rofa, maka isim setelah huruf atof harus rofa juga. Dan seterusnya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Saya kok nggak ketemu Ustaz di buku Mutarot. Saya nggak dibuka-buka, buku udah beli. Ada Bu, coba. Bentar. Itu adanya di mendekati source. Dibuka pembahasan isim rofa, Bu. Isim rofa. Semuanya ada. Oh, yang 63 Ustaz. 63. Halaman 103 juga ada. 103. 103 yang atop. Iya. Karena ini akan dibahas di rofa ya, di rofa kemudian nah ini ada 83 iya. Ya, 83 kan? 80 dari 80 tuh. Dari halaman 78. Nah, Dari halaman 78 itu naatnya. Kita belum bahas. Halaman 80 atof. Nah, ini atofnya ya. Halaman 82 taukid. Halaman 82 taukid dan badal. nah ini jelas banget itu. Iya. Ini sama aja sebenarnya, pembahasannya sama. Iya. Ya, cerita-ceritanya ya, Iya. ininya. Baik. Sudah? Ikutin Alium juga. Sekarang taukid ya. 9. 10 ya Ustaz atof tuh ya. Iya, atau banyak macam. 10 apanya maksudnya? 10 macam atof. Iya, huruf atof. Ini ada
huruf atof. Fa, summa, au, am, Mm-mm. la, lakin, bal, hatta. Betul, iya. Tuh. Kita baru bahas berarti nomor A dan A, C. Itu C, ya. iya, summa ya. Masih banyak. Tapi nanti insya Allah ada pembahasannya ini. Intinya sekarang ingetin aja bahwa atof itu isim yang mengikuti isim sebelumnya. Itu aja. Jadi ini empat ya. Empat ini badal, atof, taukid, dan na'at. Ini isim-isim yang mengikuti kedudukan isim sebelumnya itu. Jadi di semua ini ada. Di marfu'at ada, di mansubat ada, di majrurat ada. Paham maksudnya? Tipana ulangi ya. Diperhatikan sini, ini badal, atof, taukid, dan na'at ini ada di semua tempat. Jadi ada di isim-isim marfu, ya, mengikuti isim marfu gitu maksudnya. Dan dia juga bisa mengikuti isim mansub, dan dia juga bisa mengikuti isim majrur. Paham? Iya, baik. Ada yang tanyakan sampai sini untuk atof? Baik. Kalau tidak ada, kita lihat ke taukid. Boleh sambil dibuat mukhtaratnya ya. Mukhtaratnya taukid di halaman 82. 82. Iya. Nah, macamnya taukid banyak. Macamnya taukid banyak. Ada taukid maknawi atau lafzi gitu ya. Di sini berarti kita pembahasannya ini yang pertama ja'at talibun nafsuhu ini masuknya ke taukid maknawi. Baik, kita lihat dulu situ. Taukid maknawi nomor B ya. Ada? Ya. Iya, untuk isim mufrad dengan kata nafsun atau ainun. Nafsun atau ya. Iya. Kemudian untuk isim jama' tanda taukidnya itu kullu. Ini berarti baru dua kita. Ini masuk ke taukid maknawi. Baik. Perhatikan sini. Kalau taukid lafzi itu taukid yang lafadnya, di lafadnya itu. Misalkan nih, Ja'a Muhammadun Muhammadun. Itu taukid ya. Muhammadun yang kedua itu taukid. Jadi Ja'a Muhammadun Muhammadun, bukan mengulang-ulang, tapi mentaukidkan, membenarkan bahwa Muhammad itu benar-benar datang. Gitu. Itu lafzi ya. Tapi nanti pembahasannya insya Allah nanti ada pembahasan khusus. Sekarang ini pahami aja dulu. Pahami aja dulu, perhatikan sini. Ja'at talibu nafsuhu. Berarti artinya datang seorang siswa nafsuhu dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya mentaukidkan. Jadi talib itu benar-benar datang. Itu maksudnya. Paham tidak? Nafsu apa yang mana sih katanya? Yang mana sih? Ini. Baris ketiga. Oh, itu. Baris ketiga. Ini di Ya yang ja'a. Iya, ja'at talibu nafsu. Ini ada di layar. Artinya apa Ustaz taukid? Menguatkan. Iya, taukid menguatkan, betul. Artinya taukid itu menguatkan atau apa artinya? Menguatkan, membenarkan gitu ya. Jadi benar-benar itu taukid artinya, benar-benar datang. Perhatikan sini, berarti gini. Menghilangkan keraguan. Menghilangkan keraguan. Iya, itu taukid. Jadi kalau bahasa kitanya apa? Swear. Yakin itu datang gitu. Itu kalau biasanya swear gitu. Apa tuh swear? Yakin berarti. Iya. Jadi ibu kan kalau misalkan ngomong bisnisnya gitu kan, kamu datang nggak ke sana? Kamu kemarin datang nggak misalkan ke rumah ini gitu ya? Datang, bener datang gitu kalau ke bahasa kitanya. Atau datang swear biasanya gitu kan? Ya, itu maksudnya. Berarti, iya, jadi taukid itu artinya membenarkan, menguatkan gitu maksudnya. Baik, di sini berarti perhatikan sini, ja'at talibu nafsuhu. Jadi ja'at talibu datang seorang siswa nafsuhu ini artinya dirinya sendiri gitu ya kalau kita terjemahkan ini. Tapi maksudnya adalah jadi talib itu benar-benar datang. Paham? Jadi nafsuhu ini taukidnya. Nafsuhu ini termasuk taukid maknawi. Jadi ja'at talibu nafsuhu artinya talib itu benar-benar datang. Dia nggak ada keraguan gitu. Benar datang. Datangnya benar. Paham? Iya.
Yang kedua, ainuha sama ya, sama ainuha juga. Jadi hadarat Fatimatu ainuha. Perhatikan haknya di sini, ini masuknya kembali ke domirnya. Domirnya kembali ke isim sebelumnya. Di sini karena Fatimah, maka domirnya harus ha gitu kan. Seandainya misalkan nanti bukan Fatimah, mudzakkar misalkan hadara Muhammadun ainuhu, berarti gitu ya. Iya. Nah, sekarang di sini hadarat Fatimatu ainuha artinya bukan seperti ini artinya ya, bukan Fatimah hadir matanya, bukan. Bukan. Ain kan artinya mata ya. bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah Fatimah benar-benar hadir gitu. Paham ya? Ngelihat langsung orangnya itu. Oh, berarti ini yang ngomong orang lain Ustaz. Ini jadi Fatimah sebagai objek dong kalau kayak gitu ya. Bukan sebagai objek, bukan. Ini bukan ngomong kepada orang lain, bukan, ini pernyataan. Pernyataan. Jadi hadarat Fatimah hadir. Ainuha maksudnya benar-benar hadir, dia itu hadir benar. Enggak diragukan lagi, hadirnya datang, benar. Yang ngomong hadarat Fatimah itu siapa? Siapa aja terserah, enggak masalah. Ini pernyataan. Jangan hadarat Bulela gitu. Nah, misalkan hadarat Bulela ainuha, gitu. Berarti Bulela benar-benar hadir. Ainuha gitu. Iya. Berarti Bulela benar-benar hadir gitu maksudnya. Paham? Jadi yang ngomong saya dong, bukan Bulela sendiri dong. Siapa saja yang ngomong itu siapa saja. Yang ngomongnya misalkan yang ngelihat kita gitu kali ya, Ustaz ya. Yang ngelihat orangnya Fatimah itu ya. Iya, bisa seperti itu. Gitu ya, paham? Jangan dipikirkan siapa yang ngomongnya, jangan dipikirkan itu. Bingung nanti artinya ya. Ya perhatikan kalimat ini, hadarat Fatimah telah hadir, ainuha maksudnya ingat ya, ain artinya mata, tapi bukan matanya, bukan matanya yang hadir. Bukan, tapi ini untuk taukid. Jadi Fatimah benar-benar hadir, datang gitu. Itu maksudnya. Oh, berarti yang ngomong saya benar-benar ngelihat dengan mata saya Fatimah itu bisa seperti itu ya. Kalau diartikan seperti itu bisa seperti itu. Berarti gini Ustaz ya, maksudnya berarti kita harus hafal yang nafsun ain. Iya, betul, itu harus hafal loh. Jadi itu kalau itu rumusnya taukid gitu ya Ustaz. Iya, gitu intinya. Betul. Taukid maknawi berarti maksudnya tidak yang benar-benar sesuai artinya mata. Iya, bukan. Jadi ain ini bukan matanya. Nafas misalkan, bukan nafasnya gitu, bukan. Iya. Iya, gitu maksudnya. Ini taukid, ingat ya. Taukid di sini jangan diartikan satu kata nah, karena nanti bisa horor artinya ya. Hadarat Fatimah tuh ainuha misalnya. Hanya matanya saja yang hadir. Jadi taukid kan ada dua makna. Iya. Gampang sebenarnya taukid itu gampang, maknawi atau lafdi. Kalau lafdi tinggal diulang aja. Ja'at talibu at-talibu. Udah. Ja'at Fatimatu. Ja'a Muhammadun. Tinggal ulang-ulang aja. Gampang kalau lafdi. Tapi insya Allah nanti detailnya kita insya Allah di akhir pembahasan ya. Di majlul. Intinya pahami aja dulu. Bahwa taukid ini untuk menguatkan. Artinya membenarkan. Membenarkan suatu pernyataan bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Itu maksudnya. Paham ya? Insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga perhatikan situ. Fahimat tullabu kulluhum. Kulluhum juga itu ini. Taukid itu. Itu dari kila ya Ustaz ya? Bukan. Kullu. Tulab ya. Kullu. Bukan kila. Bukan. Kalau kila itu untuk musanna. Kullu untuk semua jamak. Nah, perhatikan situ. Di mukhtarat, perhatikan di mukhtarat. Itu kan nomor 1 untuk isi mufrad, nafsun, ainun kan? Jadi untuk satu orang. Kalau untuk 2 orang, bisa kila, kilta, anfus, atau a'yun. Pakai jamak. Anfusnya jamak, a'yunnya jamak. Kila, kilta, 2 orang. Kalau untuk isim jamak, taukidnya, a'yun boleh, anfus boleh. Kemudian jami artinya semuanya atau kullu, semuanya juga sama. Gitu. Artinya apa Ustaz tuh maksudnya? Artinya fahimatul labu talib, siswa-siswa gitu ya, banyak ya kan tulab jamak. Siswa-siswa benar-benar paham semuanya gitu.
Kulluhum artinya semuanya gitu. Jadi fahimatul labu, siswa-siswa paham, kulluhum semuanya. Jadi semuanya paham, tidak ada yang tidak paham. Gitu maksudnya. Paham? Afwan Ustaz, di sini nggak ada ya tapi contoh kulunya ya Ustaz ya. Di buku Mukhtarat. Kata-kata iya mutarat nggak ada kuluhumnya. Kulu bukan Kulu, kulunya. kulu, adanya kulu. Oh adanya kulu. Oh iya ini untuk jamaknya ya ada Ustaz. Ada. Iya, kullu ada. Tapi Ada, kulluhum humnya nggak ada karena hum kan domir Iya untuk iya itu kan itu domir ya. iya, untuk tulab ya. Domir untuk tulab. Bukan kulluhum. Dan hati-hati ya kulluhum nanti kalau bahasa pondoknya tahu apa kulluhum bahasa pondoknya? Apa Ustaz? Baik, kulluhum itu kalau kita terjemahan bukan terjemahan ya. Yang ma'ruf di pondok itu kulluhum itu timbel. Apa Nasi. Ustaz? Baik, ini bercanda ya, bukan Beneran ya. iya. Jadi kalau misalkan anak pondok mengatakan kulluhum artinya apa? Ada timbel. Timbal itu apa Ustaz? Nasi? Iya, Apa? nasi timbel namanya. Kalau misalkan ada yang pulang, biasanya kan bawa bekal gitu kan. Tapi itu bahasa pondok saja udah. Nggak usah dipikirkan, itu hanya mizah. Oh, bercandaan ya Ustaz. Iya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi fahimatul labu kulluhum artinya tulab siswa-siswa paham semuanya. Nah, hum ini perhatikan ya, di situ nggak ada humnya, jadi kullu saja. Humnya ini kembali ke sini, ke tulab. Kan tulab kan artinya mereka gitu ya kan, orang ketiga kan ya. Ya. Taib. Domir untuk orang ketiga ikhwan, laki-laki, kan hum ya. Iya, makanya kulluhum. Seandainya nanti misalkan diganti dengan akhwat, misalkan fahimat talibatu kulluhunna. Iya, ganti dengan hunna gitu. Sesuaikan. Kulluhunna gitu. Iya, kulluhunna. Fahimtum kullukum. Nah, gitu ya. Ganti dengan kum. Fahimtum antum kullukum. Fahimtunna kulluhunna. Gitu. Kullukunna apa? Paham? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Iya, Taib. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Taib. Satu lagi, Ini atof. mulai dari badal ya Ustaz. Afwan Ustaz. Iya, Tadi udah badal dijelasin kemarin badal. kita udah bahas cuman Udah ya? iya, udah. Cuman kita mengulang bentar aja barusan. Taib, intinya ingetin ya, at-tauqid itu ada nafsuhu ainuha, kemudian kulluhum. Taib. Satu lagi untuk na'at atau sifat. Apa? Mana? Satu lagi untuk na'at atau sifat. Ingat ya, na'at atau sifat ini sifat ya artinya. Sifat. Apa sifat? Sifat ya. Paham? Sifat tetap sifat. Ustaz. Iya, sifat ya, Apa, bahasa. Ustaz? Naat sifat. Naat itu sifat. Iya. Naat itu Contohnya, Ustaz, maksudnya sifat di sini apa? sifat. Mensifati ya. Iya, mensifati. Sifat. Sifati, oh. Kita terangkan. Terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Arab sifat, bahasa Indonesia sifat kan ya? Ya. Iya, tapi Ya, kita terangkan. Perhatikan sini. Sama, Ustaz. Taib yang baru gabung, tunggu ya, sebentar lagi kita ada waktu 5 menit lagi sini. Taib. Perhatikan sini, naat atau sifat, itu ja'at talibu al-alimu. Nah, perhatikan sini. Ja'at talibu, at-talibu ini siswa. Perhatikan sifatnya, itu al-alim. Berarti al-alim ini menyifati seorang talib tersebut. Talib tersebut sifatnya adalah alim. Dia seorang alim. Tahu. Berilmu, gitu maksudnya. Paham? Jadi alim ini sifat untuk talib. Dan sifat, perhatikan sini ya. Sifat harus sama dengan at-talib, dengan isim sebelumnya. Jadi kalau at-talib pakai alif lam. Kalau at-talib domah, gitu. Sudah? Jadi ja'at talibu al-alim artinya datang seorang siswa yang berilmu. Alim itu sifatnya. Sifat untuk talib tersebut. Sifatnya berarti berilmu. Kemudian yang ini juga sama. Alal maktabi kitabun jayyidun. Di atas meja, iya, kitabun buku jayyid. Jayyid apa?
Jahit bagus. Yang bagus. Iya. Benar, benar. Yang bagus ya. Iya, yang bagus di sini kita bisa artikan macam-macam. Bisa yang bagus bukunya bagus, covernya bagus, atau mungkin kitabun jayyidun, buku yang bagus, buku yang bermanfaat, banyak faedahnya gitu. Tergantung ya artinya apa gitu. Intinya kitabun dia nggak ada alif lam tuh kan? Maka jayyid juga tidak pakai alif lam. Dan kitabun marfu, jayyid juga marfu. Berarti alal maktabi kitabun jayyidun. Jayyid sifat untuk buku. Jadi jayyid ini buku itu sifatnya atau disifati dengan bagus atau mufid ya atau bermanfaat gitu. Satu lagi ja'at imra'atun jamilatun. Ja'at imra'ah perempuan ya. Ja'at imra'atun datang perempuan jamilatun. Nah, jamilatun di sini tidak pakai alif lam karena imro'ah juga tidak pakai alif lam. Kemudian ujungnya mu'anas, imro'ah mu'anas, jamilah juga mu'anas. Dan semuanya marfu gitu. Jadi sifat itu sama dengan mausuf gitu ya. Atau na'at itu sama dengan man'ud. Itu kedudukan. Baik, ini insyaallah akan ada pembahasannya khusus ya. Mungkin di akhir kita setelah majzurat. Untuk al-badal, al-ataf, taukid dengan an-na'at ini kita rincikan seperti tadi, misalkan ada badal kul min kul, kemudian ada ba'd min kul, kemudian ataf juga sama kita bahas, misalkan ada waw di sini baru dua ya, waw dengan summa. Kita baru dua. Iya, kemudian taukid di sini ada taukid maknawi saja yang disebutkan di sini, nanti ada lafzi. Kemudian an-na'at juga baru cuma satu doang seperti ini. Insyaallah nanti kita akan bahas di waktunya di terakhir. Karena ini semuanya ada pembahasannya ya. Jadi masuk ke isim marfu, masuk ke isim mansub, dan masuk ke isim majrur gitu. Iya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Tadi imro artinya apa? Perempuan. Imro'ah artinya perempuan. Imro'ah itu kalau tidak pakai alif lam. Kalau dipakai alif lam disebut dengan al-mar'ah. Datang perempuan-perempuan cantik itu satu. Perempuan satu. Iya. Jadi telah datang perempuan-perempuan cantik. Satu orang Ustazah, Iya, satu orang, imro'ah satu orang. Salam. Baik, cukup? Cukup ya? Baik. Pekan depan kita sudah masuk ke nanti al-mansubat, isim-isim mansub. Isim-isim mansub baru nanti ke isim-isim majrur. Tinggal dua judul pembahasan lagi ya, mansub dengan majrur. Cuman dua pembahasan banyak anaknya. Banyak cabangnya. Banyak cabangnya kayak ini. Baik. Berarti kita cukupkan untuk hari ini. Untuk kelas nahwu lanjutannya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.